Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta komunitas pojok hijau. Pagi ini kita akan sharing tentang bagaimana cara merawat anggrek, gitu ya. Jadi untuk merawat anggrek, pastikan agroklimat rumah kita itu sesuai atau pas dengan jenis anggrek yang kita tanam. Agroklimat sendiri itu apa sih? Gitu ya. Yang pertama adalah kondisi suhu, yang kedua adalah kelembaban udara, yang ketiga adalah sirkulasi udara, dan yang terakhir atau keempat adalah intensitas cahaya. Jadi bila keempat unsur ini atau agroklimat tadi terpenuhi, maka insya Allah anggrek yang kita tanam itu akan berbakti begitu ya, akan subur dan berbunga, gitu, akan indah begitu. Nah, jadi tidak sulit untuk menanam anggrek begitu ya, namun kita harus tahu jenis anggrek apa yang kita tanam karena perlakuannya berbeda-beda begitu ya. Untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis itu membutuhkan cahaya matahari sekitar 60% ya. Jadi untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis ini tidak terlalu menyukai cahaya matahari, namun juga harus terkena cahaya matahari sekitar 60% begitu ya. Dan untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis ini tidak boleh begitu ya terkena air hujan langsung. Kalaupun terpaksanya terkena begitu, itu segera disiram dengan air biasa suhu normal begitu, maupun dengan sering-sering disiram dengan air dengan campuran anti jamur atau anti fungisida gitu ya. Dan untuk anggrek bulan ini disiramnya ketika media tanam sudah kering. Jadi tidak sering-sering disiram karena untuk menghindari busuk akar gitu ya. Dan juga pastinya dilakukan pemupukan secara berkala. Bila tidak memiliki waktu begitu ya untuk melakukan pemupukan secara berkala, boleh menggunakan pupuk slow release yang ditempatkan pada keranjang pupuk dan ditempatkan di media tanam anggrek gitu ya. Dendrobium. Nah, ini adalah salah satu jenis anggrek yang bisa dikatakan paling mudah begitu ya, paling mudah dan juga bagus untuk pemula. Jadi anggrek Dendrobium ini menyukai sekali cahaya matahari gitu ya. Cahaya matahari. Jadi bisa diperlakukan full sun full rain. Bisa begitu ya, terkena langsung cahaya matahari maupun terkena hujan langsung. Namun begitu penyemprotan anti fungisida begitu ya harus lebih sering begitu. Karena ya namanya terkena sinar matahari lalu terkena air hujan begitu ya, itu rentan sekali terkena jamur begitu untuk anggrek yang tulisan full rain perlakuannya. Untuk Dendrobium ini membutuhkan cahaya matahari 60-90%, bahkan 100% pun tidak masalah. Tadi saya katakan full sun full rain gitu. Karena dia lebih tahan banting dibandingkan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Yang ketiga adalah siram media tanam bila sudah kering, itu sama perlakuannya dengan anggrek bulan atau Phalaenopsis, busuk akar gitu. Jadi dilihat jika tanaman anggrek kita medianya masih lembab, itu jangan disiram dulu begitu ya, untuk menghindari busuk akar dan juga menghindari terkena penyakit yang lain. Sama perlakuannya dengan yang tadi ya, dengan anggrek bulan atau Phalaenopsis perlu dilakukan pemupukan secara berkala gitu ya. Kita lanjut ke anggrek vanda ya. Jadi anggrek vanda ini tanpa media tanam. Jadi media tanam bisa dikatakan dia adalah angin begitu ya, langsung dipot dan langsung digantung gitu ya. Jadi tanpa menggunakan media tanam untuk anggrek vanda ini. Karena tanpa media tanam tentunya memerlukan penyiraman yang lebih sering atau setiap hari begitu ya, bisa pagi dan sore begitu. Atau bisa diakali atau disiasati dengan memberikan cairan air begitu ya, air ditaruh di wadah begitu yang bisa digantungkan, dan salah satu akar
wadah berisi cairan tadi begitu. Jadi untuk menjaga kelembapan akar dari si vanda ini. Karena anggrek vanda tidak menggunakan media tanam. Jadi perlu penyiraman yang sering daripada anggrek-anggrek yang lain. Dan anggrek vanda membutuhkan cahaya matahari sekitar 80%. Gitu ya. Jadi panas tidak terlalu panas, lembab tidak terlalu lembab. Karena kalau dia itu juga kepanasan, daunnya bisa gosong gitu ya, dan juga rontok begitu. Dan juga kalau dia sampai kekurangan air, nanti daunnya bisa keriput begitu, keriput dan tidak sehat begitu ya, untuk perkembangannya tidak bagus. Tentu dilakukan juga pemupukan secara berkala. Untuk anggrek vanda ini bisa dilakukan dengan pupuk semprot begitu ya. Begitu. Jenis anggrek selanjutnya adalah anggrek katalia. Anggrek katalia ini salah satu jenis anggrek yang juga mudah ya dalam menanamnya gitu ya. Jadi membutuhkan cahaya matahari sekitar 30 sampai 60%. Jadi anggrek katalia ini hampir sama dengan anggrek bulan atau Phalaenopsis begitu ya. Tidak terlalu menyukai cahaya matahari. Kalaupun ditempatkan di fulusan fluren harus ada naungan pohon gitu ya. Jadi mungkin di batang pohon yang keras begitu ditempel di situ. Jadi ada naungannya begitu, karena kalau anggrek katalia ini terkena fulusan fluren secara langsung, maka dia akan perkembangannya kurang bagus gitu ya, daunnya banyak yang gosong gitu juga ya. Seperti itu. Namun ya bagusnya dia sering berbunga, tetapi itu tadi ya, kalau yang paling bagus adalah ditempatkan di naungan yang teduh. Dan juga siram media bila tanaman sudah kering gitu ya. Jadi harus tanamannya ini harus dijaga kelembapannya, namun tidak terlalu basah ya untuk anggrek katalia ini. Juga dilakukan pemupukan secara berkala. Jadi itu tadi dari beberapa jenis anggrek yang bisa kita lakukan perawatannya, bagaimana jenisnya apa, begitu ya, bagaimana perawatannya bisa kita sesuaikan dengan jenis anggrek yang kita tanam. Jadi begitu peserta komunitas pojok hijau semua, bagaimana kita menanam anggrek, bagaimana kita merawat anggrek supaya anggrek itu berbakti untuk kita, anak-anak hijau ini berbakti untuk kita begitu, dan juga dalam rangka menghijaukan bumi kita. Gitu. Jadi sangat mudah ya kalau kita sudah mencobanya. Ya. Barakallahu fikum, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.